Dan kita sampai pada segmen terakhir, saya akan minta closing statement dari masing-masing narasumber yang di sini. Saya ke Bang Rey terlebih dahulu, singkat saja Bang. Pertama adalah Pak Jokowi akan menjaga ketenangan politik ini sampai 2025. Terus Ya. Pak Jokowi, Pak Prabowo. Wah, Itu dia. dia semua masih cinta nih sama Jokowi. Jangan-jangan. Iya. Tapi seringkali orang menuduh saya benci sama Jokowi gitu loh. Padahal namanya seringkali kita. Makanya kaget juga Rey ini. Wah. Silakan, Jadi Bang Rey. Pak Prabowo akan tetap menjaga konstelasi ketenangan ini sampai 2025. Tapi saya kira 2026 akan butuh penyegaran baru. Entah itu karena sifatnya kinerja maupun karena ada perubahan orientasi politik. Salah satunya adalah mempertanyakan apakah keterlibatan Pak Jokowi di dalam kepemerintahannya itu masih relevan atau tidak bagi beliau gitu. Karena harus ada selalu yang katakanlah didialogkan dengan pihak lain dalam konstelasi politik ini gitu ya. Nah yang kedua Singkat saja, Bang. yang kita sebut dengan oposisi saya kira seperti yang sekarang ini. Jadi apa namanya itu nggak akan keluar dengan kekuatan full dalam konteks ketenangan itu. Lagi-lagi nunggu sampai 2026. Oke, 2026 adem-adem aja maksudnya. 2026 mungkin akan ada perbincangan baru di mana salah satunya adalah soal faktor Pak Jokowi. Gitu. Oke, menarik. Mas Haji, terakhir dari Anda. Ya, saya melihat bahwa yang tadi yang menjadi perhatian kita soal oposisi di parlemen ya. Saya melihat bahwa memang kita butuh PDIP atau partai lain yang tetap berfungsi sebagai partai yang kritis terhadap pemerintah ya. Karena kehadiran oposisi itu bukan hanya kemudian untuk memberikan kritik terhadap pemerintah, tapi sekali lagi memberikan alternatif kebijakan sehingga publik punya alternatif kebijakan yang bisa kemudian dinilai. Dan yang kedua adalah pemerintah pun kemudian bisa menjadi lebih baik dengan alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh partai yang kemudian bisa apapun istilah yang kita bisa sebut, apakah oposisi atau yang lain ya. Yang kedua adalah ya di sisi secara waktu, momentum waktu ya, memang waktu setahun ini bukanlah waktu yang terlalu pendek ya sebetulnya untuk melakukan evaluasi. Ketika memang ada menteri yang bisa menjadi beban bagi pemerintah secara image, secara personal yang tadi disampaikan hasil dari evaluasi di media sosial dan lain-lain, saya pikir tidak salahnya kemudian Presiden melakukan evaluasi terhadap beberapa personal yang ada dalam kabinet karena itu merupakan satu upaya untuk bisa mengembalikan citra kabinet secara keseluruhan. Oke, jadi menaikkan tidak hanya presidennya tapi dari Ya, 50 dari 65,8% 65,8 mungkin itu di atas bisa 70%. Oke, mendekati sedikit lah ya. Mas, yang terakhir dari Anda. Ya, jadi bisa dibilang dalam periode Pak Prabowo ya dari Oktober kemarin sampai nanti Oktober nanti itu memang isu reshuffle itu isu yang sebetulnya tidak populer begitu. Ada isu-isu yang lebih populer dan itu sifatnya substantif, misalkan isu MBG dan antara dan sebagainya gitu. Makanya kalau bisa sih ke depan itu kita fokus pada isu yang sifatnya substantif dibanding isu reshuffle gitu. Nah terus terkait dengan reshuffle itu sendiri saya sepakat sama Bang Rey ini. Ini kan ini basicnya Pak Prabowo kan tentara ya gitu. Tentara itu kalau kita lihat berkaca pada Orde Baru dulu itu ada namanya trilogi pembangunan Mas. Oke, ya kan? singkat saja Mas Yan. Pertumbuhan, pemerataan, stabilitas. Kurang lebih Pak Prabowo juga melakukan hal yang sama. Pertumbuhan, pemerataan, stabilitas. Cuma dalam konteks berbeda. Dulu itu zaman Orde Baru yang represif, sekarang zaman libertarian. Yang orang tuh berantem tengkar narasi semuanya. Jadi menyesuaikan zaman. Iya, menyesuaikan zaman. Makanya Pak Prabowo tuh main jurusnya jago dia. Mudah-mudahan terus. Dan itu terlihat dari data Anda tadi ya. Dari data. Mas Eno, terakhir. Ya, prinsipnya PDI Perjuangan menghormati hak prerogatif Presiden soal reshuffle itu. Beliau punya penilaian sendiri untuk mengatur komposisi mainnya gitu. Tetapi saya tidak heran gitu ya dengan apa yang disampaikan oleh Drone Emprit tadi dari analisisnya bahwa di medsos misalnya banyak rakyat yang mengkritik kinerja kabinet menteri-menteri Presiden Prabowo. Jangankan masyarakat gitu. Presiden Prabowo sendiri saja waktu April 2025 menyampaikan nilai kinerja kabinetnya itu 6. Itu kalau orang sekolah kan remedi. Artinya memang ada yang harus dievaluasi. Loh, itu Presiden sendiri yang menyampaikan. Jadi kayak saya kok berpikir begini kalau boleh saya memberi masukan. Reshuffle kebijakan ke depan, kita tahu kita berada di era post-truth medsos yang banyak opini berseliweran gitu ya. Tetapi saya kira menjadi penting bagi Presiden untuk bisa menentukan orang-orang yang tepat, tidak hanya dengan logika akomodatif, tidak hanya dengan logika stabilitas politik, tapi logika meritokrasi.
Oke. Masyarakat hari ini menghadapi tantangan sulit dan inilah yang harus dijawab oleh para kabinet menteri Presiden Prabowo. Bukan lagi hanya soal stabilitas politik, tapi betul-betul bekerja, berkeringatnya di dalam waktu sudah masuk sebagai menteri di kabinet presiden. Itu yang Oke. lebih penting buat PDI Perjuangan. Menjawab permasalahan masyarakat, Yes. artinya begitu ya. Bang Noel terakhir. Ya ya presiden juga butuh stabilitas politik ya untuk menjalankan kebijakannya. Kemudian emang nggak kalah penting adalah substansi, karena apa yang sering disampaikan presiden kan bicara tentang hal yang substantif gitu loh. Kemudian PDIP di luar menurut saya di antara semua partai yang punya pengalaman beroposisi dan berkualitas ya PDIP. Oke. Sama halnya dengan Gerindra juga pernah beroposisi gitu loh. Jadi menurut saya kita sangat senang ketika PDIP di luar. Kenapa senangnya? Karena mereka bicara tentang hal yang substantif. Oke, penyeimbang tadi ya. Tidak menjadi pengurus jabatan. Dan itu udah teruji ya. Gitu. Itu udah teruji di eranya Pak SBY. Oke. Dia nggak begini tuh. Berapa mau dikasih waktu itu kabinet. Tapi perintah Bu Mega sebagai ketua umum nggak ada, kita beroposisi. Ini standing Anda secara personal atau Pak Prabowo juga demikian? Artinya Pak Prabowo sangat menghargai senang dengan PDIP sebagai penyeimbang. Iya, karena ya tadi Oke. gitu loh. Menghargai saudara laki-lakinya. Oke. Gitu. Dan Kakak begitu adik. juga dia manut dengan apa? Saudara perempuannya. Oke, konsep kakak adik tadi. Iya. Siap. Oke, kami dapat poin Anda. Kita akan lihat kemudian isu ini akan seperti apa, apalagi masa bulan madu. Kalau 12 bulan, artinya sebentar lagi di Oktober nanti. Terima kasih Mas Yan, Bang Noel, Mas Haji, Bang Rey, dan juga Mas Seno. Prime Plus masih akan kembali lagi di waktu dan jam yang sama di minggu depan. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.